Sebenarnya apa yang memotivasi untuk berlari pertama kali itu adalah untuk menjaga berat badan yang ideal. Cuman kesini ternyata banyak banget positif yang saya dapetin dalam berlari. Mulai dari pertemanan yang baru, mulai dari mindset positif yang baru juga, yang lebih menunjang saya untuk gimana caranya untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Motivasinya sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Pengen mendapatkan hasil yang terbaik dari sebelumnya. Jadi setiap race itu tuh saya nggak pernah terpatok dengan wah, gue harus lebih bagus dari waktunya dia, gue harus lebih bagus dari waktunya ini. Nggak, saya harus lebih bagus dari waktu sebelumnya, apa yang saya dapetin. Karena seperti yang kita tahu kan, ketika berlari, itu tuh ya gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau ngomongin masalah lari, terkadang kita lupa kalau berlari itu ternyata ada tekniknya. Ketika kita tidak melalui latihan yang cukup intens, banyak sekali masalah-masalah yang kayak seperti injury, itu yang benar-benar kita hindarin. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama tuh adalah otomatis adalah kita harus latihan. Tuh, yang kedua adalah recovery. Banyak banget orang-orang yang berpikir recovery itu tuh penting nggak sih? Atau ntar juga pasti sembuh sendiri. No, badan kita tuh bukan robot sebenarnya. Badan kita tuh harus gimana caranya ketika kita tempa, kita sakitin, kita kasih stress level yang luar biasa, dia harus kita rilis. Which is rilisnya itu berbagai macam, banyak, mulai dari nutrisi yang pertama, yang kedua tuh adalah mulai dari fisio atau dengan diri sendiri, which is seperti peregangan yang kita bisa kasih tahu cooling down atau warming up. Kebetulan saya pelari rekreasional di mana yang selalu ambisius pengen ikutan event lari, mulai dari half marathon, mulai dari marathon. Jadi dalam 1 minggu itu program saya itu ada 6 hari. Nah, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Jadi saya cuma punya waktu libur itu hanya di hari Kamis. Dimana semuanya kita lakukan atau saya lakukan itu tuh di pagi hari. Which is tidak mengganggu jam kerja. Kalaupun mengganggu jam kerja, biasanya saya fleksibel, saya akan mengubah itu di jam-jam either itu di sore hari, either itu di malam hari. Selama saya bisa mengerjakan PR ataupun target yang saya inginkan. Kalau untuk masalah teknik olahraganya ataupun program olahraganya banyak banget gitu. Di dalam persiapan sebuah maraton itu tuh kita persiapannya let's say lah di 4 bulan. Maksimumnya ada di 6 bulan. Lebih dari 6 bulan nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kalian memang masih bisa bertahan. Kalau saya terakhir di Boston itu yang saya kejar adalah waktu. Jadi dalam 1 minggu itu biasanya assessmentnya harus ngetes ada namanya ball test dulu. Dimana itu adalah 60 sampai 120 menit juga gitu tes. After itu dalam 1 minggu biasanya easy run. Kita setelah easy run besokannya kita masukin strength training. After itu kita masukin di speed day. Speed day itu biasanya ada di pertengahan minggu. After speed day biasanya kita masuk ke rest day atau recovery day. Terkadang beberapa kali kalau memang intensitasnya masih belum begitu tinggi suka dimasukin recovery run. Cuman kebanyakan biasanya saya masukin untuk fisio. After itu di hari kelimanya itu tuh biasanya kita pakai untuk easy run lagi menuju ke long run nantinya. Long run biasanya ada di weekend, either itu di hari Sabtu atau di hari Minggu, tergantung izin. Jadi kalian bisa ngambil itu ya mau di Sabtu mau di Minggu terserah. Cuman long run itu biasanya dari berapa kilo sampai berapa kilo sih, tergantung waktunya dulu. Kalau persiapannya 6 bulan biasanya long run tuh start dari 10, maksimum kalau di programnya saya itu tuh adalah sampai di 35 kilo. Positif mindset itu sangat diperlukan sekali untuk seorang pelari. Karena yang kita lawan itu bukan pelari lainnya. Gimana caranya kita tetap harus berpikiran positif dengan apapun itu. Latihan itu tuh kan kadang-kadang membuat orang jenuh ya. Nah, gimana sih caranya ngatasin ke hal yang supaya tidak jadi jenuh? Oke, progres gue adalah gimana caranya gue untuk bisa jadi lebih baik lagi setiap harinya. Latihan itu udah nggak mengkhianati hasil. Yang kedua adalah nutrisi. Kita juga harus menjaga nutrisi. Badan banyak sekali otot-otot yang juga akhirnya rusak yang harus diperbarui oleh nutrisi. Yang ketiga adalah recovery. Banyak sekali teman-teman yang ngerasa kayak wah nggak perlu kayaknya recovery
recovery itu kayak nanti juga bakal sembuh sendiri. Makanya di sini saya menganjurkan buat teman-teman nih mungkin yang awam dengan atau yang males untuk melakukan recovery ataupun pergi ke fisio ataupun kalian bisa melakukan sendiri. Dengan yang pertama nih, ini ada produk yang namanya Salonpas Let's Move dengan strategi triple S, yaitu sebelum, saat, sesudah. Sebelum olahraga kan biasanya kita warming up. That's why ketika sebelum kita melakukan warming up, kita panaskan dulu kaki kita atau bagian tubuh yang memang kita gunakan nanti dengan Salonpas gel tentunya. After itu, ketika kita berlari, banyak teman-teman yang ngerasa kayak, kok ketika berlari kaki gue kadang-kadang suka kedut-kedutan atau mungkin ada sakit di bagian lutut. Di situ waktunya Salonpas Jet Spray harus kita semprotkan. Karena apa? Karena untuk menjaga stabilitas ketika kita berlari. After itu, ketika kita cooling down, buat teman-teman jangan lupa untuk menggunakan Salonpas Cream. Kenapa? Karena kembali lagi, otot yang udah kita pakai harus kita rilis. Nah, that's why Salonpas Cream harus kita gunakan. Besokannya kok masih ngerasa pegel? Memang yang namanya intensitas tinggi, apalagi latihan speed. After itu, waktunya kalian untuk menggunakan gel patch nih di rumah. Ketika lagi duduk, ketika lagi santai, atau mungkin lagi di kantor, gunakan aja gel patch. He be riding on the wave. I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Pengalaman terbaik sebenarnya banyak. Cuman yang pertama tuh adalah ketika pertama kali mengikuti Berlin Marathon. Persiapannya memang sangat minim sekali. Cuman untung saya punya coaches, juga punya teman-teman yang selalu support gitu. Ada keluarga juga. Di situ tuh saya ngerasa kayak, oh ternyata 42 kilo itu bisa saya lewatin. Saya tadi tetap pesimis kayaknya nggak bisa deh Tar. Kalaupun nantinya lu capek, lu mau jalan atau lu mau udahan atau mau DNF pun silahkan. Tapi ketika berlari, endorfin itu tuh keluar tuh kayak petasan, kayak apa ya, kayaknya nggak habis-habis gitu. Kalau kita berlari kan tujuannya satu, semuanya sama, ke depan. Dan kita bisa lihat kanan kiri kita. Di kanan kiri saya tuh selalu saya temuin tuh adalah orang-orang yang umurnya jauh di atas saya. So, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Pengalaman terbaik itu adalah gimana caranya kita tidak hanya memotivasi diri kita sendiri. Jadi pengalaman yang saya dapetin tuh ternyata saya juga bisa memotivasi orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari dirinya. Itu sih yang paling seru sebenarnya. Ketika mereka bisa men-share, Tar, terima kasih ya udah menginspirasi untuk berlari atau untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan masalah material, bukan masalah pujian, tapi masalah gimana caranya kita bisa mengajak orang untuk ya jadi lebih baik lagi.